Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 135. Yang saya hormati, kita muliakan pengurus Masjid Paripurna, Raudatus Shalihin, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, para iktikaf yang insya Allah di pagi ini kita dicurahkan rahmat, nikmat, barokah, dan insya Allah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik-detik akhir Ramadan ini kita masih diberikan Allah nikmat iman, istiqamah, beribadah, dan kita masih diberikan Allah nikmat untuk bangun dan berjaga di malam hari qiyamul lail. Kata Rasulullah, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan, maka Allah pasti akan mengampunkan dosanya setahun yang lalu. Mudah-mudahan jaminan Nabi itu diberikan oleh Allah kepada kita semua, terkhusus yang hadir di masjid yang mulia ini. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kullu bani Adam khata', khairul khatta'in at-tawwabu. Setiap anak keturunan Adam itu tempatnya dosa dan salah, termasuk kita. Kita ini manusia yang tidak akan pernah luput dari dosa. Setiap detik dosa mengintai kita. Dan setiap detik pula kita bisa beribadah.
manusia itu ada dua kecenderungan. 50% cenderung manusia itu berbuat maksiat, dan 50% cenderung manusia itu berbuat kebaikan. Tidak ada manusia yang berbuat jahat saja. Kalau ada manusia berbuat jahat saja, berarti dia sudah sampai level syaitan. Karena syaitan tak pernah berbuat baik, selalu berbuat jahat. Dan tidak ada manusia yang berbuat baik terus. Karena orang yang berbuat baik terus berarti dia sudah sama dengan malaikat. Karena malaikat tidak pernah berbuat salah, selalu berbuat baik. Kita berada antara malaikat dengan syaitan. Maka cenderung itu ada pada diri kita. Bisa kita jatuh kepada maksiat, bisa jatuh kepada kebaikan. Ketika jatuh kepada keburukan, jatuh kepada maksiat, datang rahmat Allah. Diberi kita waktu, diberi kita kesempatan. Maka sebuah pertanyaan Bapak Ibu, kenapa hari ini kita masih hidup? Kenapa malam ini kita masih hidup? Kenapa malam ini kita masih bisa beribadah? Karena Allah masih beri kita rahmat untuk kita gunakan waktu itu untuk beribadah. Itu sebenarnya diberi kita waktu, kesempatan. Dan kesempatan itu tidak selamanya diberikan Allah. Ada waktunya habis. Maka selagi kesempatan itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, pergunakan sebaik-baiknya. Kalau tidak, nanti akan timbul penyesalan. Maka kalau kita buka dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 4 penyesalan manusia. 4 penyesalan manusia. 1 penyesalan itu menuju hidayah. Dan 3 penyesalan ini tidak ada artinya. Sia-sia. Siapa yang dapat 1 penyesalan ini, maka beruntunglah dia. Sangat beruntung dia. Umar bin Khattab pernah menyesal. Utsman bin Affan pernah menyesal. Ibnu Abbas pernah menyesal. Sahabat-sahabat utama Nabi semua pernah menyesal. Penyesalan mereka bentuknya ibadah dan hidayah. Bahkan ada orang yang sudah bermaksiat puluhan tahun sampai membunuh 100 orang masih menyesal. Ada perempuan pezina yang setiap hari bergelimang dan maksiat kemudian menyesal. Penyesalan-penyesalan itu sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak juga orang tidak ada pernah menyesal sampai datang kematian. Saat kematian datang baru timbul penyesalan. Merugilah dia. Maka oleh karena itu, siapa di hari tua sudah lewat umur 40, lewat umur 50, Bapak Ibu yang hadir lewat umur 60, ada rasa menyesal. Itu hidayah. Beruntung Bapak Ibu. Beruntung. Kenapa? Masih hidup. Sudah menyesal. Sebab orang yang bertaubat itu pasti diawali penyesalan. Kalau dia menyesal di saat masih hidup, berarti dia bertaubat. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan orang-orang yang apabila mereka telah terlanjur berbuat maksiat, berbuat keji dan mungkar, dan menzolimi dirinya, aw zalamu anfusahum zakarullah, dia ingat kepada Allah. Ustaz, dulu waktu saya masih muda tak kenal dengan masjid. Sekarang menyesal saya Ustaz. Apa itu hidayah?
Dulu Ustaz 10 tahun, 20 tahun yang lalu saya tak tahu solat Ustaz. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan kerja, sibuk dengan menghabiskan waktu hal-hal yang tak ada manfaat. Sekarang Ustaz menyesal saya. Dulu saya tak tahu Islam. Sejak ikut pengajian, terasa saya banyak dosa. Ini orang-orang yang dapat hidayah. Masya Allah. Kalau ada perkara seperti itu kepada kita Bapak Ibu, itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Itu tanda Allah mencintai kita. Karena tidak semua orang diberikan nikmat itu. Ada orang bermaksiat tak pernah menyesal, datang kematian. Ya Allah. Lalu apa yang kita bawa ke hadapan Allah? Ketika Allah bertanya kepada kita, apa yang kita jawab? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa tanda orang menyesal yang dapat hidayah itu? Jika ada tanda-tanda ini, berarti Bapak Ibu kita mendapatkan hidayah Allah. Satu kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Timbul rasa takut dia kepada Allah. Ada rasa takut. Ya Allah, saya sudah tua. Sebentar lagi pasti mati. Amal saya sedikit, maksiat saya banyak, solat banyak saya tinggalkan, puasa banyak saya tinggalkan, berzakat berinfak saya tidak mau. Lalu dia datang kepada Allah. Dia keluarkan air matanya. Dia takut pada Allah, takut. Kalau sampai pada puncak ini dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti tanda pertama pintu masuk hidayah dapat. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, pernah tidak kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tak pernah kita menangis karena pernah berbuat maksiat, karena pernah berbuat dosa, itu tanda hati kita masih keras. Itu keras hati kita itu. Kalau ada orang menangis karena kematian, itu tidak ada hubungan dengan hidayah. Tapi kalau dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda dia mendapatkan hidayah. Dan itu tanda dosa-dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah saya ini sudah diterima taubat saya oleh Allah? Sudah. Harus yakin kita. Siapa yang bertobat di antara kita ini Bapak Ibu, wajib kita yakin taubat kita diterima oleh Allah. Siapa yang tidak yakin, maka dia merusak taubatnya. Tak boleh. Harus yakin. Karena prasangka kita, zon kita kepada Allah, begitu Allah kepada kita. Kalau kita meyakini, tak mungkin Allah ampunkan dosa saya Ustaz, ya tidak Allah ampunkan. Tapi kalau kita yakin dosa kita diampunkan oleh Allah, pasti Allah ampunkan. Itu tanda pertama orang dapat hidayah. Timbul rasa takut pada Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuhuha. Setelah timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia iringi amal-amal kebaikan. Dia tinggalkan keburukan-keburukannya, dia iringi cepat dengan kebaikan-kebaikan. Dah tinggalkan. Dulu kawan-kawan suka nongki-nongki, suka ngobrol-ngobrol kedai ngopi, gak ada manfaat, tinggalkan. Dulu kawan-kawan yang hobi maksiat, hapus nomor teleponnya, gak usah dekat-dekat lagi. Ya, apakah itu tidak memutuskan silaturahim Ustaz? Tidak, itu menjaga hati. Jadi kalau kita keluar dari kelompok-kelompok yang dulu bergelimang dengan maksiat, bukan kita sok suci, bukan kita sok alim, kita ingin menjaga hati kita supaya tidak bolak-balik lagi di masa lalu. Karena hati itu kata Allah Subhanahu wa taala dan kata Rasulullah bolak-balik.
Maka iman itu al-yazid wal yankus. Dia kadang naik, kadang turun. Supaya naik dia istiqomah, jangan dekat-dekat lagi ke tempat-tempat orang berkumpul yang membawa kita kepada maksiat. Tinggalkan. Sering ke masjid. Maka setiap amal ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu pasti ada dosa yang diampunkan Allah. Itu otomatis itu. Tak usah diniatkan. Kalau kita sudah berbuat baik, pasti ada dosa kita yang diampunkan Allah. Dan itu datang secara otomatis. Itu jaminan itu. Setiap kita datang ke masjid, kita datang itikaf ini, ada dosa yang Allah ampunkan. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan itu. Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan artinya adalah di samping kita takut pada Allah, meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ritual, perbaiki hubungan baik kepada sesama manusia. Jaga silaturahim, jaga akhlak kita, jaga budi pekerti kita. Kalau solat sudah rajin, ke masjid sudah rajin, tapi akhlak masih buruk, berarti belum dapat hidayah yang penuh. Jaga lisan, jaga tingkah laku kita, terlanjur berbuat dan berkata yang tak baik, cepat minta maaf. Karena dosa kita kepada manusia, Allah tidak ikut campur. Ingat itu Bapak Ibu, dosa kepada manusia Allah tidak akan pernah ikut campur. Dan dosa yang paling berat setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada manusia. Mati-matian kita menangis minta ampun pada Allah kalau dosa kita itu berkaitan dengan manusia, Allah tidak akan ampunkan. La yaghfiru, tak ada ampunan kalau kita masih jahat dengan orang, zalim dengan orang, tak baik dengan tetangga, tak baik dengan orang sepergaulan kita. Jaga itu. Itu tanda orang dapat hidayah. Yang lebih celakanya lagi, sudah dekat lebaran, dengan adik-beradik pun dah minta maaf. Ya Allah. Ada orang tidak bersapaan adik-beradik. Ada orang dengan mertua tidak baik. Ada orang sama orang tua kandung tak baik. Habis semua pahalanya, habis semuanya. Seandainya mati dia dalam bentuk qatil rahim, maka tidak ada tempat dia kecuali neraka. Walaupun dia ahli ibadah, tapi wa khaliqun nas, dia tidak baik akhlaknya kepada manusia, maka sia-sialah amal ibadah. Tiga ini penyesalannya kepada Allah, tanda bukti dia dapat hidayah. Beruntung dia. Tapi Bapak Ibu, ada penyesalan yang tidak ada gunanya. Ini yang kita takuti. Menyesal tak ada gunanya. Kapan itu? Kita buka ayat yang pertama. Surat Al-Munafikun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu ayat Al-Munafikun ayat 10 itu Bapak Ibu. Allah ceritakan kondisi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Berarti hidupnya sudah habis di dunia, masuk detik-detik mau ke alam barzah. Namanya sakaratul maut. Diceritakan oleh Allah, orang yang sedang sakaratul maut itu, yang menurut kita secara lahiriah sedang tidak sadar, yang menurut mata kepala kita dia sedang susah, dia sedang tak bisa ngapa-ngapa, sebenarnya dia sedang menyesal. Dia sedang menyesal
Kenapa orang yang sedang sakratul maut tidak bisa diajak bicara, tidak bisa disapa, tidak menghiraukan panggilan kita? Dia sedang menutupi penyesalannya yang tak ada gunanya. Dia bermohon pada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai Tuhanku, bisa tidak ditunda kematianku. Jadi ini sering saya sampaikan di majelis-majelis ilmu. Saya ulang-ulang lagi supaya kita ingat. Kadang-kadang kita ini suka lupa atau sengaja melupakan. Orang yang sedang sakratul maut itu dia sedang berdoa, minta umurnya dipanjangkan Allah, minta ditunda kematiannya. Dia tidak minta 1000 tahun, dia tak minta 100 tahun, dia tak minta 10 tahun, bahkan dia tak minta 1 tahun. Dia minta hanya sesaat saja, sesaat saja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sebentar saja ya Allah, beri aku kesempatan hidup lagi. Tapi sayang, tak bisa. Karena janji Allah sudah ada dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai sakratul maut, ajalnya akan sampai, tak bisa sesaat pun ditunda, tak bisa. Allah tak mau. Allah yang tidak mau. Bukan Allah tak bisa, Allah Maha Kuasa, tapi Allah tidak mau melanggar janji Allah sendiri bahwa orang yang sudah sampai ajalnya la yastakhiruna sa'ah, ditunda sesaat pun tak bisa, wala yastaqdimun, dan tak bisa dimajukan sesaat, habis waktunya. Penyesalan datang. Ya Allah, nak kemana kita? Bapak Ibu, seandainya malam ini kita bertemu dengan sakratul maut dan doa itu kita baca, Allahu Akbar, habislah, habis kita. Selama-lamanya, selama-lamanya habis. Sudah dipastikan neraka itu. Panjang masa kita di dunia sebentar Bapak Ibu, sebentar hidup kita. Berapa lama kita di dunia? Sebentar, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun udah langka itu. Sedangkan di alam barzah menunggu hari kiamat mungkin ribuan tahun kita. Penentuannya adalah saat sakratul maut itu. Seandainya Allah izinkan, jika kita boleh berandai, dikasih waktu sesaat, apa yang nak dibuat oleh manusia? Fa as-saddaqah wa akum minas solihin. Berlomba-lomba orang ingin bersedekah, 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 sedekah. Banyak yang bertanya, kenapa sedekah Ustaz? Kenapa tak minta salat sunat taubat? Kenapa tidak baca Quran yang banyak-banyak? Kenapa tidak tahajud salat sunat taubat? Salah satu alasannya kata ulama, kenapa dia minta sedekah? Alasan pertama yang paling besar adalah amalan manusia, amalan kita yang paling sedikit adalah sedekah. Walaupun ada beberapa orang banyak bersedekah, tapi kebanyakan kita manusia paling berat ketika Allah ajak bersedekah. Kalau sudah amal ibadah yang urusannya dengan duit, panjang argumentasi kita. Saya tak mampu Ustaz, saya butuh ini, saya masih ada keperluan ini, anak saya macam-macam. Coba kita tes. Jika ada yang ngajak, mari kita sedekah. Wah itu susah, susah itu. Bahkan ada orang marah ketika diajak bersedekah. Apa contohnya? Datang pengemis ke rumah, bukan kasih sedekah, marah dia. Kau masih kecil, masih muda, masih kuat, masih minta-minta gitu juga. Marah dia. Dia marah diajak sedekah. Ada orang protes, kenapa itu menggalang dana untuk Palestina? Kita kan masih butuh dana.
Marah dia. Dia marah ketika kita menggalang dana. Padahal itu pintu masuknya agar sakratul maut kita dipermudah oleh Allah. Timbul penyesalan. Maka maaf bicara Bapak Ibu. Maaf bicara. Saya tidak memaksa. Kalau kita punya rumah besar, bertingkat. Rumah tingkat 2, 3 kamar. Ya, Bapak Ibu yang hadir ini, di bawah 2 kamar, di atas kosong, tak ada yang isi. Anak sudah punya rumah masing-masing, sudah sukses, sudah punya kendaraan, sudah punya ekonomi, sudah bagus. Rumah seperti itu jual. Apalagi itu apa? Jual. Separuh hasil rumah yang kita jual itu wakafkan, bangun masjid. Separuh beli rumah yang sederhana, suami istri umur sudah 60-70, hiduplah di rumah sederhana saja, nggak ada lagi. Nanti kita mati, anak kita berebut rumah itu, timbul penyesalan. Kenapa tidak aku wakafkan? Kenapa tidak aku sedekahkan? Sudah terlambat, sakratul maut sudah datang. Kita masuk ke dalam kubur, anak berkelahi, berebut harta kita, boro-boro mendoakan kita, mereka berkelahi. Menyesal itu, menyesal. Tak wakafkan, wakafkan. Siapkan untuk mati lagi. Itulah kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu kita bangga-bangga diri. Apa yang kita kejar Bapak Ibu? Tak ada. Jual. Hidup persiapkan untuk mati. Rumah sederhana saja, yang besar kita wakafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan yang kedua, yang tidak ada gunanya, saat datang kematian, sudah dimasukkan ke dalam kubur, sudah diinjak-injak oleh orang, jenazah kita, jasad kita dimakan cacing tanah, alam barzah sudah tempat kita. Saat itu juga Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Kata Allah, mereka yang berada dalam kuburan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah. Duhai Tuanku, kembalikan aku ke dunia, aku nak beramal soleh. Terlambat, menyesal, tak ada artinya. Andaikan itu Pak Ibu terjadi pada diri kita, ya Allah, habis kita. Dan yang terakhir kata Allah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ayat ini tiap minggu kita dengar, tiap Jumat subuh kita dengar. Coba buka surat As-Sajadah ayat 1 sampai selesai, baca artinya, simak baik-baik, keluar air mata kita. Maknanya luar biasa. Ketika manusia sudah berada di alam akhirat, kata Allah, berbondong-bondong manusia datang kepada Allah. Mereka berdoa, Rabbana absarna, duhai Tuhan kami, telah nampak oleh kami. Rupanya menurut ulama tafsir, sebelum dibawa orang-orang yang dimasukkan ke neraka, dia ditampakkan dulu bagaimana bentuk neraka dan azab neraka. Sebelum dimasukkan, ditampakkan dulu azab itu seperti apa. Absarna, didengarkan bagaimana rincian orang-orang yang diazab, bagaimana pedihnya azab itu, didengarkan tangisan orang-orang yang diazab. Sami'na, kami telah dengar, kami telah nampak. Tak sanggup kami Allah, kalau ini balasannya kami dimasukkan ke neraka. Farji'na, mohon ya Allah, balikkan kami ke dunia lagi, ciptakan lagi dunia baru.
na'mal solihan, kami pasti beramal soleh. Tak ada waktu lagi untuk berleha-leha. Kami pasti beramal. Itulah ucapan orang yang menyesal. Inna muqinun, sungguh kami baru yakin azab itu ternyata ada. 3 penyesalan sia-sia dan 1 penyesalan yang mendapatkan hidayah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, selagi kita masih punya umur, di detik-detik terakhir nih Pak Bu, sudah lewat 50, itu sudah detik-detik itu. Selagi masih bisa melangkah Pak Bu ke masjidlah. Tak ada waktu lagi. Tak ada waktu. Selagi telinga kita masih belum peka, belum pikun kita, masih sempurna otak kita, masih dengar ucapan orang, dengarkan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran, taklim, duduk di taklim. Walaupun kita sudah paham apa yang disampaikan, tapi mendengarkan itu, Allah akan pandang kita berpihak di sebelah mana. Kita gunakan apa telinga kita. Selagi mata kita masih bisa melihat, pandanglah yang baik-baik. Bapak Ibu, selagi harta masih ada, sedekahkan. Karena waktu itu akan berakhir semuanya. Pasti berakhir. Dan semoga kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.